Cerita dimulai di saat kita berdiri di tebing Doomwood dan mengamati Artix yang akan berhadapan dengan Vordred. Lalu Cicero dan Belen menghampiri kita. Ternyata Belen dari tadi mencari kita, dan Cicero terkejut tentang Artix yang sudah bertemu dengan Vordred. Belen tidak habis pikir bahwa Artix akan melawan Vordred dengan tanpa senjata. Lalu kita pun menyuruh mereka untuk diam dan mendengar percakapan mereka dari jauh. Akhirnya Vordred dan Artix saling bertemu, dan Artix sudah menunggunya dari tadi. Vordred mengira kalau Artix berwujud tinggi dengan suara yang lebih dalam. Lalu Vordred bertanya terkait apakah Artix yang telah mengalahkan semua pasukan ini sendirian. Artix menjawab bahwa dirinya membebaskan semua roh yang telah terkurung di kerangka tersebut, dan menunggu sangat lama akan kehadiran Vordred. Vordred pun tertawa dan dirinya akan membunuh Artix untuk menjadi Champion of Darkness. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Artix menawarkan kesempatan terakhir bagi Vordred untuk menyerah, dengan membebaskan semua roh yang ada di tubuh Vordred dan melayang pergi menuju kedamaian dan kebahagiaan. Vordred pun tertawa dengan kencang mendengar tawaran Artix tersebut. Kita, Cicero, dan Belen yang mendengar dari jauh kurang kedengeran. Cicero menduga mungkin Artix melontarkan lelucon lucu kepada Vordred, dan Belen pun ingin melatih Artix dalam cara mengejek seseorang. Kita pun lalu bertanya terkait seberapa jauh jika kita lompat dari sini. Menurut Cicero itu cukup jauh, sampai mematahkan tulang di tubuh kita. Setelah itu kita meminta untuk mencari seseorang antara Gravelin, Pyle, Zurbak, atau Damio. Pilihan ini nanti akan mempengaruhi ending yang kita dapatkan. Untuk saat ini kita memilih Gravelin terlebih dahulu. Belen akan mencoba menemui Gravelin, tapi seketika sudah hilang dan melompat dari tebing. Cicero sangat respect dengan kita yang melompat begitu saja. Padahal Cicero bisa menggunakan mantra agar kita tidak sakit saat terjatuh. Belen pun lalu mengajak Cicero untuk segera mencari Gravelin. Adegan menunjukkan Vordred yang menyerang Artix hingga terjatuh, dan berkata bahwa Artix sangat bodoh dengan datang sendirian dan tanpa senjata. Artix menjawab kalau dia tidak sendirian, karena ditemani oleh para roh yang telah Artix bebaskan tadi. Para roh ikut bersama Artix karena ingin memastikan Vordred tidak akan pernah bisa melakukan hal ini lagi kepada orang lain. Vordred ingin segera menyerang Artix dan membuatnya menjadi undead. Di sini Artix sangat berharap punya waktu lebih untuk menyelesaikan ini. Lalu seketika kita datang dan akan menahan Vordred supaya Artix mempunyai waktu lebih lama dalam mengisi daya serangannya. Kita pun akhirnya berusaha menahan serangan Vordred supaya Artix bisa menyelesaikan jurusnya. Tak lama kemudian akhirnya Artix berhasil membuat sebuah tombak bercahaya dan bersiap untuk menyerang Vordred. Tapi Vordred ini berbeda, dia kebal terhadap cahaya. Jadi hanya dengan satu tombak naga kecil tidak bisa melukainya. Tapi Artix berkata bahwa tombak naga ini tidak terbuat dari cahaya, dan Artix mempunyai dua tombak dengan kita yang membawa salah satunya. Kita dan Artix pun melemparkan tombak naga tersebut dan menghantam tubuh Vordred. Kita berhasil mengenainya, tapi asap ini pertanda Vordred akan keluar dari asap tersebut tanpa terluka. Vordred pun tertawa dan berterima kasih karena dirinya sudah menyerap semua serangan tadi. Vordred pun masih ingin terus menyerap lebih banyak tengkorak lagi. Semua tengkorak yang ada di sekitar mulai melayang dan menempel pada tubuh Vordred. Karena hal tersebut, Artix meminta kita untuk menghancurkan sebanyak mungkin tengkorak yang ada. Pada akhirnya kita pun memulai menghancurkan semua tengkorak yang bisa kita hancurkan. Terlihat armor Vordred sangat dipenuhi dengan tengkorak, lalu menyerang kita dan Artix secara bersamaan. Situasi ini sangat buruk, dan juga Artix tidak memiliki serangan lain karena sudah menggunakan semua roh pada serangan tombak tadi. Tapi menurut kita tidak masalah, toh Vordred juga kebal terhadap serangan seperti tadi. Lalu Artix berkata bahwa Vordred bukan kebal terhadap cahaya, melainkan armor pelindung dari tengkoraknya lah yang membuat dia kebal. Jadi kita perlu mencari cara supaya bisa menyerang bagian tubuhnya secara langsung. Karena tengkorak itu melindunginya dari cahaya,
dan bentuk aslinya terus-menerus meregenerasi tengkorak-tengkorak tersebut. Lalu seketika kita dan Artix terkena serangan Fortred. Lalu Fortred ingin membunuh Artix dengan kapak miliknya sendiri dan menjadi Champion of Darkness. Tapi Artix berkata bahwa roh yang pernah Artix bebaskan tidak akan dapat diperbudak kembali. Fortred menyangkal hal itu, dirinya sudah memperbudak 10 juta roh yang baru saja dilemparkan tadi, dan dirinya juga sudah memperbudak jutaan roh yang ada di kapak Artix. Karena hal tersebut, seketika Artix memerintahkan para roh untuk lepas dari tubuh Fortred. Lalu tubuh Fortred pun meledak, tergeletak di tanah dengan armor yang sebagian hancur, dan memperlihatkan wujud tubuh aslinya. Fortred pun terkejut akan hal ini. Artix pun lalu menyuruh kita untuk segera menghancurkan sisa armornya sebelum Fortred beregenerasi kembali. Akhirnya kita memulai menyerang Fortred yang sudah tidak terlindungi dengan armornya, sampai Fortred tidak memakai armor apapun. Karena hal itu, kita bisa melihat wujud asli Fortred. Tapi meskipun begitu, Fortred tidak menyerah dan akan membuat Artix menjadi pasukan undead-nya. Fortred pun melancarkan serangannya sambil tertawa, dengan kita yang mulai panik. Meskipun begitu, Artix merasa masih bisa berbicara dan merasa masih hidup. Fortred cukup terkejut dengan hal ini. Lalu kita menduga bahwa Artix tidak berubah menjadi undead itu karena dia adalah Champion of Light. Tapi Fortred berkata tidak, karena Artix adalah sang Champion of Darkness itu sendiri. Kita dan Artix pun terkejut dengan hal ini, dan Fortred juga tak menyangka bahwa kita tidak tahu akan hal ini. Kita berkata bahwa Artix adalah orang yang baik hati, jadi tidak mungkin dia adalah Champion of Darkness. Dan Artix sendiri pasti akan sadar jika itu benar. Tapi Fortred menjelaskan bahwa Artix dikirim ke dunia ini oleh The Plan of Darkness untuk menghancurkan dunia ini dan sang pahlawan. Tapi Lady Celestia membawa Artix untuk melatihnya menjadi seorang paladin, dan itu menjelaskan mengapa Artix tidak bisa menggunakan sihir berbasis cahaya. Artix menyangkal hal ini dan berkata bahwa dirinya dibawa Lady Celestia karena orang tua Artix terbunuh saat invasi para undead. Dan itu karena para undead tersebut menyerang dan datang untuk mengambil Artix. Karena hal tersebut, kejadian ini semua salah Artix. Artix benar-benar syok, padahal dirinya pun juga tidak pernah menggunakan sihir kegelapan. Fortred pun berteriak bahwa Artix adalah pengkhianat Realm of Darkness. Artix sendiri bersumpah untuk membela dunia ini dari kekuatan undead jahat, agar rasa sakit, penderitaan, dan kejahatan yang Fortred timbulkan tidak pernah terjadi kepada siapapun. Fortred pun sudah muak dan menyuruh Artix untuk mengeluarkan wujud bayangannya, supaya bisa berduel dan menyerap kekuatan Artix. Artix dan kita pun kaget melihat wujud bayangan Fortred yang cukup besar. Artix sendiri bisa merasakan kehidupan baik dalam diri Fortred maupun wujud bayangannya. Jadi mau tidak mau kita harus mengalahkan keduanya sekaligus. Karena hal itu kita menyuruh Artix untuk melepaskan wujud bayangannya. Tapi Artix tidak tahu caranya dan tidak ingin melakukannya juga. Di samping itu, tiba-tiba amulet yang diberikan oleh Gravelin mendadak bercahaya. Di sisi lain, Fortred yang tidak sabar segera menyerang Artix hingga terjatuh. Lalu Fortred melihat amulet kita dan berkata ini menjadi sangat seru. Amulet itu memungkinkan Tuan Sepulture untuk mengendalikan Champion of Darkness, dan sekarang kita bisa menggunakannya untuk mengendalikan Artix. Fortred pun menyuruh kita untuk menggunakan amulet tersebut, supaya Artix mau melepaskan bayangannya. Artix menolak dengan keras, dan kita baru sadar atas semua kejadian ini, dan memutuskan untuk menggunakan amulet tersebut. Tapi saat digunakan malah tidak terjadi apa-apa, dan Artix pun merasa lega. Fortred yang melihat hal tersebut menjadi tidak peduli dan segera menyerang kita dan Artix. Tetapi tiba-tiba Artix memanggil bayangannya yang berwujud naga dan menyerang bayangan Fortred. Karena situasi tersebut, ini menjadi kesempatan kita untuk melawan Fortred. Kita pun mulai bertarung dengan Fortred, sementara Artix melawan bayangan Fortred. Meskipun cukup menyulitkan, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Saat kita merayakan kemenangan kita, Fortred akan melakukan serangan mendadak, dan adegan ini akan menunjukkan sesuai dengan apa yang akan kita pilih di awal tadi. Jika kita memilih Gravelin, maka saat Fortred tidak menyerang kita, Gravelin menolong kita dengan senjatanya yang berkepala Noxus.
Situasi yang sangat tepat, di mana Fortred dihancurkan oleh senjata yang terbuat dari Noxus. Gravelin memuji kita, lalu ternyata Artix dan Gravelin belum pernah bertemu sebelumnya. Gravelin juga berpikir seperti Fortred kalau Artix adalah sosok yang tinggi dan suara yang dalam. Karena Artix adalah Champion of Darkness, maka Gravelin meminta Artix untuk memimpin para pasukan undead-nya. Lalu jika menolak perintah ini, maka Gravelin terpaksa akan membunuh Artix dan merebut gelar Champion of Darkness-nya. Kita berkata kepada Artix bahwa baju zirah paladin berwarna hitam dan dipenuhi beberapa tengkorak akan terlihat sangat keren. Tapi Artix menolak hal tersebut, karena dirinya adalah paladin terhormat dari kerajaan King Alteon, dan bersumpah untuk melawan para undead jahat. Gravelin tertawa akan hal itu, tapi bagi Artix menjadi paladin bukan sekedar bisa menggunakan sihir cahaya, tapi pilihan hidup. Gravelin memahami itu dan berkata jika genjatan senjata antara Good dan Evil berakhir, dia akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh ayahnya, dan Gravelin berharap supaya Artix berubah pikiran sebelum hal itu terjadi. Noxus pun menyukai cara Gravelin, tapi sebelum Gravelin pergi, dirinya malah memberikan kita senjata berkepala Noxus tersebut. Jika kita memilih Veile, maka Veile yang akan datang menolong kita. Karena Fortred telah tiada, Veile akan melanjutkan balas dendamnya terkait saudaranya dengan membunuh Artix. Artix berkata bahwa saudaranya Veile pada saat itu adalah makhluk undead jahat raksasa. Tapi Artix malah menghancurkan Soul Shard yang menyimpan rohnya. Padahal dengan itu, Veile bisa menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Artix pun pasrah akan hal ini, tapi dirinya ingin memberitahu sesuatu hal. Sebuah roh muncul, yang ternyata itu adalah saudara Veile yang bernama Edward. Edward mengatakan kalau yang dilakukan Veile itu salah. Meskipun Veile hanya ingin membangkitkan Edward kembali. Karena Edward tahu bahwa Veile tidak akan berhenti melakukannya, maka Edward muncul di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Edward pun berterima kasih kepada kita dan Artix karena bisa bertarung bersama dan mengizinkan Edward untuk menebus kesalahannya. Roh Edward pun pergi, tapi itu semua tidak mengubah tujuan Veile. Veile akan mendedikasikan hidupnya sebagai necromancer untuk menghidupkannya kembali. Lalu Veile dan Artix pun akan tetap menjadi musuh bebuyutan. Jika kita memilih Zorbak, maka Zorbak akan datang menolong kita dengan tidak sengaja menginjak Fortred yang akan menyerang kita. Zorbak juga sudah mendengar bahwa Artix merupakan Champion of Darkness. Kita pun lalu bertanya-tanya terkait siapa saja orang yang menyandang gelar para elemental champion yang lain. Yang jelas kita tahu bahwa Drakat menyandang gelar Champion of Chaos, dan yang terpenting siapa yang menyandang gelar Champion of Light. Artix berpikiran kalau itu adalah King Alteon, dan Zorbak berpikir kalau itu adalah si kecil Twili. Tapi kita menyadari pola ini, terkait jika Artix adalah sang kegelapan, maka firasat kita, orang tersebutlah sang cahaya itu. Jika kita sudah memilih semua itu, maka akan terbuka ending dari pilihan Damio. Jika kita memilih Damio, maka Damio akan melompat dan menyelamatkan kita dari serangan Fortred. Lalu kita bertanya terkait apa yang akan Artix lakukan sekarang. Artix sendiri tidak yakin, dirinya punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan mengapa semua orang merahasiakan hal ini dari Artix? Dan siapa sosok Artix ini sebenarnya? Setelah itu, Artix mempercayakan amulet tadi kepada kita, karena kita adalah orang yang paling dipercaya oleh Artix. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi Artix percaya pada kita dan tahu bahwa kita akan melakukan pilihan yang benar. Lalu kita juga bertanya terkait senjata kapaknya. Ternyata hanya tersisa gagangnya saja dan harus menempa yang baru. Setelah membuka semua ending, maka kita akan mendapatkan secret ending, di mana Sally sekarang merasa kesepian kembali. Dirinya kehilangan semua temannya kembali, tapi tiba-tiba Drakat muncul di hadapannya. Sally pikir dirinya akan dijadikan Chaos Lord atau semacamnya, tapi ternyata tidak. Drakat memberikan tengkorak Fortred kepada Sally dan pergi begitu saja. Sally sangat senang dengan hal ini. Dengan begini, Sally bisa membuat ulang Fortred supaya lebih besar dan kuat. Lalu untuk melakukan itu, Sally ingin membuka kembali nekropolis yang asli dan utuh. Sally pun tertawa kencang, dan cerita pun selesai dan berlanjut ke babak selanjutnya.